Assalamualaikum calon petani muda ataupun Anda pegawai yang 5 tahun lagi akan pensiun dan memiliki tanah setidaknya 1000 meter persegi dan sekarang masih bingung mau ditanami apa agar bisa mencukupi ke depan untuk kebutuhan kita. Yuk kita ajak bagaimana mengelola tanah yang setidaknya hanya 1000 meter persegi tapi ke depan bisa kita olah sehingga bisa mencukupi kebutuhan kita. Nah, di sini saya contohkan nih, saya ada tanah yang sekarang saya kelola dengan sistem terpadu, yaitu perkebunan dan peternakan yang saya kelola dengan secara terpadu karena keduanya itu saling membutuhkan. Ternak butuh pakan dari rumputan dan tanaman butuh pupuk yang untuk menyuburkan tanaman tersebut. Nah, bila Anda memiliki tanah seluas 1000 meter persegi, bisa kita tanami dengan tanaman satu, yaitu tanaman pokoknya kemukus. Yang kedua, di sela-sela pohon kemukus ini bisa kita tanami tanaman pisang atau tanaman ketela, pohon yang kita sambung sehingga perkembangannya tetap tidak terpengaruh dengan adanya tanaman kemukus yang kita tanami tajar. Nah, bapak-bapak atau saudara-saudara yang kita mulai, luas 1000 meter persegi bisa kita tanami tajar sekitar 270-an tajar dengan ukuran 2 meter kali 1,5 meter. Nah, yang kita lakukan pertama adalah menanam tajar dulu. Kita tanam dengan pohon Cleresidea. Nah, ini yang saya tanam sekitar 2 tahun yang lalu. Ini kemukusnya sudah mulai berbuah, tapi ini bukan tajarnya, bukan pohon Cleresidea, tapi pohon kelor ini. Sebenarnya kurang tepat karena pohon kelor ternyata ternak tidak suka untuk memakan, sehingga saya sarankan untuk menanam pohon Cleresidea saja, sehingga daunnya bisa kita gunakan untuk pakan ternak. Di sela-sela pohon Cleresidea, yaitu yang ukuran 2 kali 1,5 tadi, setiap 1,5 meter ada pohon Cleresidea dan dengan jarak 2 meter. Jadi ke kiri 2 meter, ke kanan atau ke depan itu 1,5 meter. Nah, di antara yang setelah 2 meter itu kami tanam ini pohon ketela dengan sistem kami sambung. Dan ini kemarin saya mencoba, itu umur 1,5 tahun bisa keluar sampai 40 kilo, sehingga sangat menjanjikan nih sambung ketela. Juga ini sebenarnya ada yang saya coba tanam di selanya nih pohon pepaya. Ini pohon pepaya sekitar 10 bulan ini sudah mulai berbuah. Ada sebagian yang memang saya tanami pohon pisang. Ini pohon pisang jenis Ambon Warangan yang induknya nih bisa satu pohon bisa berubah sampai 3 tandan nih. Sehingga saya coba tanam di kebun yang saya kelola ini. Untuk pohon penyela setiap 1000 meter persegi ini ternyata bisa kita tanam dengan jarak 2 meter itu bisa muat sampai ya sekitar 8 kali 30 lah, itu 240-an. Kalau kita hitung-hitung, kita tanam ketela saja, kita ngitung-hitung 208 kali 3 itu 200 sekian, 200 gitu aja kan, kali 10 kilo berarti 1,5 tahun ini bisa panen ya 2 tonan lah. Kalau dikalikan
1.500 ya cukup lumayan. Nah ini untuk hitung-hitungan. Kalau untuk kemukusnya kita target setelah 5 tahun ya kita panen tidak usah semuanya Pak, itu semuanya 250 pohon. Kalau rata-rata 3 kilo berarti kita sudah bisa memanen sekitar 7,5 kintal. Kalau harga sekarang ini harga basah ini 50.000 ya, itu bisa dikalikan saja. Ini sangat menjanjikan. Nah ini untuk terpadunya kita kelola domba. Dan memang kami ngelola tidak semuanya ini domba yang kelas super. Ini domba lokal. Saya mencoba memang yang lokal dan ini hanya satu, ini calon pejantan, ini jenis dombos. Kalau yang lain ini cross sebenarnya. Nah ini ternyata dengan domba lokal saja rata-rata per bulan saya bisa mendapatkan laba kotor itu 125.000 per ekor. Baik kita pengemukan ataupun breeding, rata-rata per ekornya sampai segitu rata-rata. Nah untuk 1.000 meter persegi dengan ditanam tajar Cleriside dan di pinggir itu saya tanami rumput pakcong dan odot, ini ternyata mampu untuk, dan ditambah rumput-rumput yang ada itu mampu untuk mengelola sampai 20 ekor. Nah kenapa saya milih domba? Ternyata domba itu dari jenis pakannya lebih mudah, dan ternyata domba itu lebih cepat beranak dibanding kambing. Kalau domba ini malah bahkan ada yang 1 tahun itu 2 kali bisa beranak. Jadi setelah beranak itu ada yang 1 bulan itu 22 hari sudah birahi, sehingga 40 hari birahi kedua sudah bisa kita kawinkan. Sehingga hampir ya 1 tahun hampir 2 kali lah. Sehingga memang untuk hasilnya untuk domba ini lumayan lah. Monggo calon petani bisa menghitung sendiri. Kalau kita ternak 20 ekor, kita menanam kemukus, walaupun kemukus memang ini jangka panjang, nah perkebunan kemukus itu panen sampai 2 tahun baru mulai buah, itu yang saya coba. Kalau untuk ketela ini, ketela sambung ini ideal dicabut itu setelah umur 1,5 tahun paling tidak. Dan itu bisa menghasilkan, saya nyoba kemarin itu 40 kilo. Tapi kita hitung-hitungannya 10 kilo sajalah. Dan untuk kemukus kalau setelah 5 tahun, misal kita akan pensiun 5 tahun akan datang, nanti setelah pensiun insya Allah ini sudah kita tidak menjadi tenaga lagi. Bahkan ketika mengelola 1.000 meter persegi, mungkin setelah pensiun sudah bisa menjadi juragan, karena kita sudah berani membayar untuk tenaga untuk mengelola peternakan dan perkebunan yang kita miliki. Nah, kalau untuk masalah kendala, bagaimana cara menanam, bagaimana cara membuat kandang, bagaimana cara menyambung, atau kendala-kendala di pohon kemukus, nanti insya Allah akan saya buat YouTube di kemudian hari. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.